minta nomornya dan kemudian dapat, dan saya minta untuk yang bersangkutan segera pulang. Dan saya tanyakan apakah ada izin. Yang bersangkutan menyatakan sudah pernah mengajukan izin, tapi kemudian yang bersangkutan tetap berangkat. Kalau Kemendagri nggak ada izin sama sekali, karena memang belum nyampe ke Kemendagri, sudah ditolak oleh Gubernur Pak Nusuk Firman. Nah ini diketahui pada saat hari Sabtu ya, bahwa Presiden waktu rapat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di posko BNPB juga menyampaikan dan memerintahkan kepada saya untuk segera untuk dilakukan sanksi, termasuk mencopot. Tapi ya sesuai dengan aturan undang bahwa keluar negeri sampai juga pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti yang bolak-balik ke Kemendagri untuk magang, kita bina kembali yang bersangkutan. Untuk magang ya, magang di Mendagri 3 bulan. Iya. Itu dibina ya biasanya Mas? Atau iya, makanya dulu pernah terjadi ketika di Jawa Barat, siapa namanya? Ada satu kepala daerah yang dapat pembinaan di situ. Ya. Cuman gini, apakah ini sesuai dengan kesalahan yang ditimpakan, pasti akan jadi perdebatan kan ya. menurut kita sih ya harusnya lebih keras lagi lah sanksinya ya. Kalau dilihat dari kebetulan kan beliau kader Gerindra ya. DPC Gerindra sudah dicopot dari jabatannya. Langsung DPC, dicopot ya? Ya. Oke. Dicopot dari ketua DPC ya. Sama Gerindranya. Ya. Nah, ini artinya dari Gerindra sendiri, artinya dari internal partainya Pak Mirwan ini sebenarnya juga udah tegas sebenarnya sanksinya. Cuman kalau dari sisi birokrasi pemerintahan ini kan memang terbentur sama aturan ya, yang tadi disampaikan bahwa aturannya pelanggaran pasal keluar negeri tanpa izin itu memang hanya pemerintahan sementara ya kan. Betul. Nah tapi kalau dilihat dari ini nanti kira-kira Mas Bung, secara politis dari Gerindra sendiri akan dalam tanda kutip bergerak untuk ya benerin nurunin dia atau enggak nih kira-kira? Sebenarnya kan kalau dari secara politik kan sudah dicopot dari ketua. Ya, artinya kan internal partai kan itu. Ya, hambatan politik itu sebenarnya sudah nggak ada gitu ya. Artinya udah dilepaskan dan serahkan kepada mekanisme yang berlaku di pemerintahan kan. Ya. Dan ternyata diambil langkah untuk memberhentikan sementara selama 3 bulan sambil dibina. Nah, apakah nanti akan berhenti 3 bulan terus kemudian aktif lagi, kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu nanti bagaimana masyarakat, saya nggak tahu bagaimana reaksi masyarakat Aceh Selatan, atau memang belum ada ini ya pasti mereka pasti belum memikirkan ini karena semuanya fokus untuk bagaimana bangkit dari bencana ya. Nah mungkin ini pasti yang menilai adalah nanti publik akan menilai seperti apa. Yang jelas perilaku pemimpin yang begini sebenarnya sudah sangat tidak bisa dicontoh. Nah ini juga jadi gini, untuk menilai seorang pemimpin itu benar-benar tanggung jawab dan pemimpin sejati atau tidak itu memang saat krisis ya. Saat krisis terjadi dia ada di mana itu. Itu sebenarnya ujian paling nyata bagi masyarakat untuk melihat pemimpin itu mencintai rakyatnya atau tidak gitu. Dia untuk dirinya sendiri atau untuk rakyatnya. Kalau memang dia sudah berani mencalonkan diri sebagai bupati, artinya kepala daerah, ya kan? Dia itu sudah menyerahkan dirinya, sebagian dirinya itu untuk harusnya memang seperti itu. Kepentingan wilayahnya, kepentingan rakyat di situ, bukan terus kemudian kepentingan pribadinya mendahului. Tapi kan ya sekarang kan namanya juga kampanye kan, jualannya oke, paling peduli paling ini, tapi nyatanya setelah diuji setelah berkuasa ini, lupa semua kan? Lupa semua setelah diuji bencana, udah langsung nyerah gitu aja gitu kan.
Nah, ini bertentangan sekali dengan mungkin kepala daerah yang lain, termasuk gubernurnya sendiri yang sudah all out ya saya kira. All out. Gubernurnya all out memang. Pak Muzakir Manaf juga sangat concern terhadap warganya, bahkan terus-menerus mendesak pemerintah pusat agar segera turun tangan, bahu-membahu, bahkan semua elemen masyarakat yang ini juga diajak untuk sama-sama mengatasi bencana ini. Saya yakin gini, seperti juga di Gubernur Sumatera Barat ya, itu membatalkan pernikahan putrinya yang tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember sebenarnya. Berarti beberapa hari lalu. Iya. Itu Karena bencana ini karena empati dan situasi di Sumber kan juga tidak lebih baik daripada yang di Aceh dan Sumatera Utara. Artinya tapi beliau membatalkan acara pernikahan. Acara pernikahan itu bukan sakral kan. Artinya itu bagi dia dan bagi keluarganya sakral. Tapi dia mempertimbangkan udah saya mungkin keliling ke wilayah untuk menunjukkan bagaimana segera untuk mengatasi bencana di. Ini agak kontradiktif ya berarti. Ya, makanya ada ini kan contoh. Ini ada model-model pemimpin yang ternyata ditunjukkan melalui bencana ini gitu kan. Bagaimana model-model pemimpin ya macam-macam ya. Kalau kita ngomongin yang para pemimpin pusat juga macam-macam kan modelnya. Iya. Nah, itu terserah penilaian masing-masing lah. Karena kita ini tidak mungkin lagi menyembunyikan jejak-jejak digital ketika di masa-masa sekarang gitu. Benar. Tapi makanya perkataan, perbuatan itu mesti harus dihitung betul gitu. Apalagi kalau kita seorang pejabat publik gitu. Tapi kan masyarakat Indonesia ini terlalu terlalu pemaaf Mas Bung. Nah, ya kan? Ya. Apa yang terjadi terus udah minta maaf udah habis itu hilang. Ya. Seperti yang sebenarnya Bupati Mirwani juga sudah minta maaf kemarin Mas. Betul. Kita lihat dulu. Dia sempat statement minta maaf setelah pulang dari umroh. Ya. Tapi di akun Instagram pribadinya dia ya. Kita coba lihat dulu. Ya. Tetap bekerja. Penanganan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir.